Mungkin itu pula maksud Allah tak ada. Kalau ada sudah ada perempuan mungkin macam-macam lakinya saya pijak keluar hijau mungkin. Tak ada. Tapi sepupu-sepupu jauh ada. Yang mengadu, ada mengadu. Aku begini, begono. Mana nomor laki kau, mana? Mana nomor laki kau? Kau dulu nikah sama dia, kau datang kan? Iya, kau datang bawa emak ayah kau kan? Nah, kau urus tuh. Kalau tidak, aku datang ke situ, ku pijak-pijak kau sampai keluar jauh. Jangan dibiarkan adik kita, saudara kita perempuan mengurus masalahnya sendiri. Stres dia, depresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 666. Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100 001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah dana masjid infak umat dijadikan sodakoh Jumat berkah? Apa maksud sodakoh Jumat berkah? Dibelikan ke nasi, dikasihkan ke makan jamaah. Jamaah yang bersedekah itu bukan sedekah untuk makan. Jamaah itu bersedekah untuk bayar listrik, untuk honor khotib, untuk kebersihan, bukan untuk makan-makan. Supaya keluar dari khilaf, biar selamat, buatkan kotak khusus dan rekening khusus. Yayasan 3 rekening. Rekening wakaf. Rekening wakaf tak boleh dipakai untuk biaya operasional. Rekening wakaf barangnya mesti ada, tanah, masjid, kelas, asrama. Wakaf tak boleh hilang. Yang kedua, rekening zakat. Rekening zakat asnafnya 8. Di luar yang 8 haram. Ketiga, rekening operasional, akadnya sedekah. Kotak masjid, kotak yatim, selain yatim tak boleh dibagi. Kotak miskin, saat pembagian nanti santunan, yang yatim diambil dari kotak yatim, yang anak piatu, yang emaknya tak ada, yang ayahnya tak pulang-pulang, namanya Bang Toib, maka itu diambil dari kotak sodakoh infak. Satu lagi kotak wakaf, itu dipakai nanti untuk pelebaran masjid, pembebasan tanah, pembangunan kelas. Tambah satu kotak lagi, kotak Jumat barokah sedekah makan-makan. Jadi kalau ada orang sedekah 100.000, 10, 10, 10, 10. Supaya tak bercampur aduk, kita nanti diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana masjid musola sudah diwakafkan diambil sama saudaranya? Apakah hukumnya? Masjid ini dulu tanah wakaf. Kalau belum ada akta ikrar wakaf, akte wakafnya, saya sarankan habis acara ini pengurus masjid segera mengundang pemilik tanah nih.
untuk akta ikrar wakaf, panggil Pak Kua. Ini yang berwakaf, ini pengurus masjid nazir penerima wakaf, ini Pak Kua. Kata si pewakaf, kuwakafkan tanahku ini kepada pengurus Masjid Al-Ikhlas. Kata Masjid Al-Ikhlas, kami terima, kami sebagai nazir. Pak Kua mencatatkan akta ikrar wakaf, keluar surat satu lembar dari kantor urusan agama, namanya akta ikrar wakaf. Surat iko dibawa ke BPN Badan Pertanahan Nasional, bertukarlah sertifikat nama pemilik tadi menjadi atas pemilik Masjid Al-Ikhlas. Buat akta notaris. Kalau belum ada suratnya, buat. Tadi nampak saya ada notaris, mana notaris? Sudah balik Pak notaris. Kalau ini tak dilakukan, nanti tanah ini harganya melambung. Di sini ada mall, di sini ada kondominium, di sini ada gedung. Datang cucu, jangan tersinggung ya Pak ya. Datang dia mengambil tanah. Bisa saja. Kejadian berita terakhir di Makassar. Kejadian berita. Kenapa? Karena tidak ada akta ikrar wakaf. Kalau sudah ada akta ikrar wakaf, tak bisa diganggu gugat. Saya tak mau kalau saya mati nanti menimbulkan masalah. Maka surat-surat itu tak ada nama saya. 500 meter panjang tanah. Siapa yang mau latihan sopa marwah datanglah ke situ. 500 panjang tanah itu. Tak ada nama saya di situ. Nama yayasan. Semua yang mau mewakafkan tanah ke Yayasan Tabung Wakaf Umat Ustadz Al-Nob, jangan terima. Panggil Pak Kua dulu. Makanya nanti Bu, mana tahu ada bapak yang ke Pak Kua, jangan Ibu curiga. Itu dia bukan mau ngurus surat nikah. Dia mau mewakafkan tanah ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ini ada mau ngasih rumah Pak Ustadz. Rumah di mana? Rumah Jalan Paus 2 lantai 9 kamar. Akta ikrar wakaf. Ini ada pensiunan Chevron mau ngasih rumah Pak Ustadz. Di mana? Jalan Lili. Akta ikrar wakaf. Ini ada mau ngasih tanah Pak Ustadz. Akta ikrar wakaf. Alhamdulillah. Kenapa saya tegas dalam masalah akta ikrar wakaf? Atuknya baik, ayahnya baik, anaknya hantu. Karena tidak semua zuriat kita ini baik. Maka apalagi kalau sudah harga tanah melambung, dihitung-hitungnya masjid. Ini 1 meter ini berapa ini ya? Habis kita semua. Yang belum mengurus, urus segera. Orang tua saya sebelum meninggal memberikan seluruh perhiasannya kepada saya. Gelang, rantai, subang, anting, cincin, untuk uang. Itu namanya hibah. Bolehkah ibu mengasih anak ini ruko untuk uang? I'dilu fi auladikum. Ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Bersikap adillah kamu kepada anak-anak kamu. Jangan satu anak disekolahkan S2, S3, S cendol, S teler, S Bandung. Yang satu tak sekolah, nanti cucu akan berkelahi, putus tali silaturahim. Kalau anak satu kasih ruko, kasih semua. Kalau anak satu dikasih cincin, kasih semua. Jangan tak adil. Apakah setelah dia meninggal perhiasan tersebut menjadi harta yang wajib dibagi dengan saudara yang lain? Tergantung akadnya. Makanya kalau ama ayah awak mengasih cincin gelang, tanya. Ini cincin saya kasih ke kamu, tanya. Iko minta simpan karena tuh minta pakaikan. Tidak memang untuk uang, ambillah. Buat hitam di atas putih. Kalau tidak nanti setelah meninggal berkelahi kita, putus silaturahim. Jangan lagi arisan keluarga kumpul cerita tentang ikhlas, cerita tentang persaudaraan. Begitu orang tua meninggal bawa parang panjang. Jangan malu cerita pembagian harta warisan. Apa itu warisan? Apa itu hibah? Apa itu wasiat? Apa beda hibah dengan wasiat?
Kalau udah dikasihnya hibah sah, tak dibagi ke ahli waris. Tapi kalau dia cuma minta simpan, takut diambil pencuri di bawah bantal, simpankanlah di lemari bosi waang, berarti simpan tuh, sudah meninggal bagikan ke ahli waris. Makanya dalam Islam akadnya mesti jelas. Ada jamaah menangis habis saya khutbah di Masjid Namiroh. Kenapa bapak menangis? Bini saya diambil kepala dinas. Kenapa bisa? Setiap pergi keluar kota, saya mengantar ke airport. Saya bilang ke kepala dinas, Pak kepala dinas, jaga istri saya ya. Dijaganya betul Pak Ustaz. Nah, itulah hati-hati akadnya. Akad dalam Islamnya hati-hati. Dijaganya betul, menangis. Apa hukumnya tak melaksanakan wasiat orang tua tempat pemakaman? Udah ku jawab tadi, la ilaha illallah. Minta makamkan dia di air dingin, meninggal simpang 3, 2 kali gas sampai. Tapi minta makamkan dia di kilometer 0 Pulau Sabang. Tulisnya surat wasiat, kalau aku mati, kuburkan aku di kilometer 0, biar supaya malaikat menyangka dosaku 0. Tak perlu diamalkan, kuburkan sini. Takut kami Pak Ustadz, nanti dia jadi anggau. Mana pula ada dalam Islam hantu. Semua ruh orang meninggal itu balik kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba sesudah itu datang, kenapa jenazahku tak dimakamkan di kilometer 0 katanya. Kamu siapa? Aku ayah kau katanya. Suaranya mirip semua. Itu bukan roh dia, itu jin korin. Waktu kita lahir kita ada satu yang menempel itu bahasa Arabnya korin itu jin. Dia telah yang mencucuk pusat bayi itu, maka bayi itu menangis, oe di cucunya itu, maka dibacakan doa auzubillah, diazankan. Waktu kita mati jin itu hidup. Mana tahu mati saya nanti, tiba-tiba jamaahnya ada yang kerasukan. Pasti tanya, siapa nih? Assalamualaikum. Kau Ustaz Somad? Sudah tahu kok nanya gitu. Kalau memang betul Ustaz Somad, kapan tausiah terakhir? Jadwal YTWU Sabtu subuh, kajian kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib, ditulis oleh Al-Hafiz Al-Munziri, diringkas oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jinnya ingat, jamaah lupa. Itu bukan roh saya, itu jin korin. Adik saya satu atap dengan mertuanya, satu rumah. Banyak orang seatap tak serumah, sama-sama nunggu bis. Ada cekcok di antara mereka. Kemudian adik saya lari ke rumah orang tua saya tanpa sepengetahuan suaminya. Apakah itu sudah jatuh talak? Bagi kalian adik-adik mahasiswa yang mau menikah anak lajang, jangan kalian serumahkan antara Tom and Jerry. Ini ada kawan mau nikah, Ustadz aku mau nikah, apa pesan Ustadz? Kau pindah dari rumah emak kau, walaupun kau sewa rumah petak 1 kamar bercampur sama WC, asal jangan kau serumah. Dan lu mak saya cuma Pak Ustadz, kau jenguk dia tiap pagi, bawakan lontong sayur, lontong pecal, katupek, gulai, paku, supaya dia tak merasa kehilangan. Pandai-pandai kau menjaganya, karena di balik laki-laki yang sukses ada 2 perempuan yang luar biasa, amaknya sama bininya. Emak masa lalu, bini masa depan. Ini terjadi kan? Lari dia tak tahan. Lari dia kan? Apakah dia keluar rumah itu langsung jatuh talak? Tidak. Perempuan yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya, dari mulai langkah pertama laknat sampai dia balik ke rumah. Apakah jatuh talak? Tidak.
Talak itu bisa jatuh bagaimana? Dua. Pertama talak sorih. Talak sorih jelas. Ku talak kamu. Jelas. Yang kedua talak kinayah, kiasan. Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Itu kalau ada niat jatuh talak. Kalau tak ada niat tak jatuh talak. Makanya anak perempuan, adik-adik, kalau kalian nanti disuruh laki kalian pulang, kau pulang ke rumahmu. Tanya dulu, maksud Allah? Jangan diam. Jadi suruh pulang langsung berangkat, tanya dulu apa maksud kau. Kalau maksud dia talak, jatuh talak satu. Kalau kata dia, enggak, aku nyuruh kau pulang, ya pulang aja lah. Itu berarti memang dia mau menenangkan pikiran. Suaminya tak pernah menjatuhkan talak, tak jatuh talak. Kalau mau balik lagi gimana Pak Ustadz? Ya balik aja lah. Orang tak jatuh talak, balik. Jatuh pun talak, kalau belum habis iddah 3 bulan, tinggal balik aja. Misal dijatuhkannya talak, kau berani-berani kau keluar rumah tanpa izin, ku jatuhkan talak, jatuh talak. Sebelum 3 bulan balik. Bagaimana balik? Ya balik aja, iddahnya belum habis. I back to you my dear. Udah selesai. Tapi suaminya kadang ngomong mau balik, kadang ngomong gak mau lagi. Jadi gimana Pak Ustadz? Perempuan ini ada 6 walinya. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Itu yang ajaran Islam. Kalau dia orang Minang, tambah 2 lagi. Mama, ninik mama. 8 backing perempuan. Duduk yang 8. Panggil suaminya. Judul ceritanya, mau dibawa kemana hubungan kita? Tanya. Waang dalam WA menyabit, tidak usah pulang. Tapi ternyata nyuruh pulang. Apa maksudnya? Tanya. Jadi bukan perempuan itu menyelesaikan masalah dia. Ada 8 laki-laki yang membantu masalah perempuan. Jangan dibiarkan dia susah sendiri. Saya tak ada anak perempuan. Saya tak ada adik perempuan. Mungkin itu pula maksud Allah tak ada. Kalau ada sudah ada perempuan, mungkin macam-macam lakinya saya pijak keluar hijau mungkin. Tak ada. Tapi sepupu-sepupu jauh ada. Yang mengadu, ada mengadu. Aku begini, begono. Mana nomor laki kau? Mana nomor laki kau? Ada benar. Kau dulu nikah sama dia, kau datang kan? Iya, kau datang bawa emak ayah kau kan? Nah, kau urus tuh. Kalau tidak, aku datang di situ, ku pijak-pijak kau sampai keluar jauh. Jangan dibiarkan adik kita, saudara kita perempuan mengurus masalahnya sendiri. Stres dia, depresi. Di mana kau laki-laki sebagai wali? Kenapa Ustaz emosi? Ini bukan emosi, memang belum sarapannya begini bawaannya. Apalagi menengok orang tuh di luar udah dapat kue kotak. Kita belum juga lagi. Perbedaan kitab kuning dan pengajian pagi ini dan persamaannya apa Pak Ustadz? Kertasnya dibuat dari kertas ubi. Warnanya kuning. Dicetak di Surabaya. Maka orang Jawa menyebutnya kitab kuning karena kitabnya kitab tua. Bahasa Arabnya kutubut turas, kitab yang tua. Berapa umur kitab yang Ustadz baca tadi? Diringkas Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, meninggalnya 852, sekarang 1446. Jadi umur kitab ini 600 tahun. Kalau gitu dia kitab kuning walaupun warnanya putih. Apa persamaannya? Sama-sama kitab tua, kitab kuning berbahasa Arab. Apa perbedaannya? Ada kitab fikih ditulis ulama. Di Nurul Azhar dipelajari itu kitab kuning. Kitab fikih dari yang paling kecil namanya Matan Takrib. Habis itu penjelasannya namanya Fathul Qorib. Naik lagi ke atas namanya I'anatut Thalibin. Akidah dari kitab kuning yang kecil namanya Aqidatul Awam.
naik ke atas namanya Jala'ul Afham, naik lagi ke atas namanya Al-Husunul Hamidiyah, naik lagi ke atas namanya Ad-Dasuki ala Ummil Barahin. Jadi di Nurul Azhar itu dua, ngapal Quran dan kitab kuning. Maksud kitab kuning, kitab-kitab klasik tua turas berbahasa Arab. Apa bedanya? Ini hanya hadis saja, tak ada penjelasannya. Tapi saya menjelaskan hadis ini dari kitab-kitab penjelasan hadis. Saya baca Sahih Bukhari Pak Ustadz, jangan baca Sahih Bukhari saja, baca penjelasannya. Nama kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Saya baca Sahih Muslim Pak Ustadz, baca penjelasannya. Nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Itu di Masjid An-Nur ada baca kitab Muwatta Malik Ustadz Zul Henry, ada penjelasannya, namanya At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'adi wal asanid. Itu di Masjid An-Nur ada baca kitab Sunan Tirmidzi oleh Maulana Farhan. Jangan hanya baca Sunan Tirmidzi, ada penjelasannya Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan Tirmidzi. Itu di masjid sana ada baca kitab Sunan Abi Daud. Jangan baca Abi Daud saja, baca Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud. Macam mana bisa membaca kitab ini? Bahasa Arab. Nama metodenya yang dipakai manhaji. Paling cepat 4 bulan, paling lama 1 tahun. Bisa baca kitab kuning, hafal Quran, bahasa Arab. Daftarkan segera ke Nurul Azhar sebelum tanggal penutupan berikut ini. Saya pernah nonton video, kalau kita sholat baca ayat, mulut kita komat kamit. Kalau tak komat kamit itu harus diulang. Tolong jelaskan Pak Ustadz. Ada sahabat Nabi namanya Khabbab. Khabbab, laki-laki. Datang orang bertanya ke Khabbab ini. Khabbab, ya. Waang sahabat Nabi. Iyo. Pernah menengok Nabi sembahyang. Iyo, ambo sahabat Nabi yang tengok Nabi sembahyang. Nabi waktu sembahyang itu mulutnya bergerak atau diam? Kata Khabbab, Nabi waktu sembahyang mulutnya bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dari mana kamu tahu mulut Nabi bergerak? Bittirabi lihyatih. Ambo tengok jangguinya bergoyang. Jangguinya bergoyang, dek rahangnya bergoyang. Rahangnya bergoyang karena membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kenapa orang bisa sholat cepat betul? Karena tak membaca. La sholata liman lam yaqra. Tidak sah sholat bagi orang yang membaca. Kalau menengok mulut tak bergerak, namanya tala'a yutali'u mutala'ah. Kalau mulut bergerak, qara'a yaqra'u qira'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qira'ah. Mutala'ah. Sholat bukan mutala'ah. Salat itu qiraah, membaca. Ada sebagian pengurus masjid setelah menyolatkan jenazah ada kata-kata, apakah jenazah ini baik? Terus jamaah menjawab baik. Nabi menengok sahabat menghormati jenazah. Fulan soleh, fulan tayyib, fulan hasan, kata sahabat ini. Apa kata Nabi? Antum syuhada'ullah alal ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Wajabat, wajabat, wajabat. Wajib, wajib, wajib. Wajib apa maksudnya Rasulullah? Wajib dia masuk surga karena kalian tadi sudah bersaksi dia orang baik. Itulah dalil mempersaksikan jenazah baik. Tapi tidak ada koordinatornya. Yang di zaman Nabi itu tidak ada koordinator, tidak ada tim suksesnya. Orang spontan mengatakan, aku orang baik, aku baik, aku baik. Kalau ditampe awak, dikoordinir, apakah bapak ini baik? Baik. Padahal ini nyolanya mengkorupsi jalan awak. Maka saya
tak menyalahkan, mungkin mereka mau berbuat baik, tapi saya tak mau menjebak orang dalam persaksian palsu. Ala adullukum ala akbaril kabair, maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? 3. Yang pertama, al-isyrak, syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Di negeri kok bukan cuma alamat palsu, kesaksian palsu. Maka saya seumur-umur, walaupun umur saya ini sudah 27 tahun, belum pernah lagi saya mengajak jamaah, apakah jenazah ini baik? Karena nanti jamaah terjebak untuk bilang tak baik, tak enak. Baik, padahal dia tak baik, saksi palsu. Kalau memang baik ya baik, tapi bagi jamaah yang mau mengajak jamaah baik, ya kalau baik bilang baik, kalau bilang baik ya diam aja. Yang pula bilang tak baik. Cucu Nabi Hasan Husain, bukan Hasan, Hasan. Kok Hasan? Hasan kok Cino? Hasan, Akong, Apoy. Itu jangan sobui. Siapakah cucu Nabi yang bernama Sayyidina Ali Hanafiyah? Ali Hanafiyah anak Sayyidina Ali, tapi bukan dari Fatimah. Karena istri Ali ada lagi sesudah Fatimah meninggal. Waktu Fatimah hidup tak ada istri Ali. Sama dengan Khadijah. Waktu Khadijah hidup tak ada istri Nabi. Sesudah meninggal Khadijah baru. Sesudah meninggal Fatimah. Ini bisa juga ibu pakai, bang, kalau abang mau poligami sesudah aku mati ya, ikut dengan Khadijah dan Fatimah. Nah, itulah anaknya dari jalur Ali Hanafiyah. Sedangkan yang masyhur Innal Hasan wal Husain, Hasan dan Husain. Hasan, Husain. Husain ini punya anak namanya Ali. Biar tak sama atuknya, Ali Zainal Abidin. Itu maka banyak orang Riau namanya Zainal Abidin, mengambil nama cicit nih. Hasan, Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shodiq. Ja'far Shodiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir karena dia pindah dari Madinah ke Irak ke Yaman, namanya Tarim Hadramaut. Dia punya anak namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak namanya Alawi. Keturunannya disebut dengan Ba Alawi. Ba itu artinya keturunan. Yang dari Yaman tuh banyak pakai ba. Ba Wazir, Ba Asyir, Ba Rakbah, Ba Suwaidan. Ba itu artinya keturunan. Keturunan Abdul Somad, Ba Somad. Ba Alawi, keturunan dari Alawi. Marga yang paling tua As-Saqaf. Saqaf artinya atap, karena ilmunya sampai ke atap. Susah orang kita nyebut As-Saqaf. As-Segap, Al-Idrus, Al-Haddad, Al-Jufri bin Syihab bin Syekh Abu Bakar. Keturunan dari salah satu bin Syihab tadi datang ke Riau. Datang Sultan Siak, dinikahkannya dengan anak perempuannya namanya Tengku Embung. Nama bin Syihab tadi namanya Usman Shahabuddin bin Syihab. Kuburnya di samping Masjid Raya Senapelan Pasar Bawah. Ini makam Habib Usman Shahabuddin, ini makam Tengku Embung. Pernahkah Bapak membawa anak ziarah ke sana? Tak usah jawab, tak usah jawab. Tak usah jawab. Bolak-balik ke Pasar Bawah hanya untuk mencari karpet dan keramik. Kunyahlah karpet itu. Ustadz rupanya pernah ziarah ke sana. Setiap tamu yang datang saya bawa ke situ. Kalau datang tamu saya dari Makassar, dari Papua, dari Sulawesi, dari Kalimantan, pertama saya bawa ziarah dulu ke makam Habib Usman Shahabuddin. Ini Tengku Embung, ini Sultan Siak. Habis itu baru pergi ke rumah Kadi untuk menunjukkan kami orang Islam Melayu di sini.
menunjukkan inilah masjid pertama dibangun Sultan Abdul Jalil. Tak selesai dilanjutkan anaknya Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil. Ini masjid, ini pasar. Jadi Pekanbaru ini dibangun orang berdasarkan bangunan pertama adalah masjid. Tapi masjid tak meninggalkan pasar. Itu makanya depan masjid ada pasar sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini filosofi kota Pekanbaru. Harus paham orang Pekanbaru dengan itu. Kalau tidak kita kehilangan ruhnya. Kalau ditanya orang apa yang kau tahu tentang Pekanbaru, durian runtuh. Bagus, tak salah, itu yang punya juga pengusaha muslim, bagus. Tapi bukan berarti kita menghilangkan sejarah. Bagaimana dalam pandangan Islam tentang sumpah pocong? Yang namanya sumpah dalam Islam itu cukup 3. Wallahi, tallahi, billahi. Apakah saudara melakukan ini? Tidak. Datang satu saksi mengatakan, saya bersaksi. Ada bukti? Tidak. Yang menuduh tak ada bukti, bagaimana dia menyelamatkan diri? Dia bersumpah. Wallahi, tallahi, billahi. Cukup. Tapi di Indonesia, kalau cuma sekedar wallahi tallahi billahi, orang tak takut diletakkan Quran di kepala. Sumpah jabatan presiden, menteri, gubernur, wali kota, kepala dinas. Kan Quran diletak ada kan? Sedangkan diletak Quran pun tak juga takut. Maka yang lebih ekstrim lagi dikucung pakai kain. Tapi kenapa tak kucung? Bahasa Melayunya kucung. Kenapa pocong? Pocong iki Jawa. Pripun kabare apik? Moga-moga padha kabeh iki sugih, waras. Banyak juga Jawa kok. Karena ini tradisi ini datang dari Jawa. Tak ada orang Melayu sumpah kucung, tak ada. Ya, sumpah pocong itu dari Jawa. Apa hukum sumpah pocong? Ikhtilaf. Bagi yang setuju kata dia, ini memberikan sugesti. Karena hanya sekedar Allahi tallahi biasa, tapi kalau lah dikucung itu ketakutannya, ketakutannya. Tapi ini takut kan dek petamu. Kalau lah selalu Allah bisa karena biasa. Pas dipucung biasa aja guys katanya. Nah, jadi bagi yang tak setuju karena kata dia ini bid'ah menambah-nambah. Bagi yang setuju ini menimbulkan sugesti yang luar biasa sehingga orang ketakutan. Tapi dalam ajaran Islam tak ada. Cukup dengan wallahi tallahi billahi. Di masjid-masjid lain biasa jam 7 selesai. Kok tak selesai kok? Duit jam. Apakah seorang suami yang sudah lebih 3 kali tak sholat Jumat berarti sudah kafir? Apakah dia harus bersyahadat lagi? Kalau tidak, apakah rumah tangganya termasuk sudah berzina? Hukum suami tidak menafkahi keluarganya, lakinya menggantikannya untuk bekerja dan ini campur antara pertanyaan dengan curhat. Begini, ini Bapak Ibu masih bisa konsen? Masih fokus? Menurut mazhab Syafi'i, orang yang tak sholat 2 gondang. Yang pertama fasik, yang kedua kafir. Kafir kalau dia menghina sholat. Sholat tidak relevan dengan zaman. Sholat buang-buang waktu, kafir dia. Tapi kalau dia tidak sholat karena malas, maka dia tidak kafir, tapi dia fasik. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali, orang yang tak sholat kafir. Tak ada istilah fasik, langsung kafir. Kalau sudah kafir berarti dia sudah fasah dengan istrinya. Kalau laki-laki menjatuhkan talak namanya tolak. Kalau perempuan minta talak namanya khulu'. Kalau hakim yang menjatuhkan karena murtad namanya fasah. Maka laki-laki yang tak sholat otomatis dia fasah. Kalau dia masih sekamar dengan lakinya maka dia berzina menurut mazhab Hambali. Ustadz yang berceramah di internet itu mazhabnya Hambali.
Jamaah yang menonton mazhab Syafi'i. Inyo poneng ditanyonyo pagi ini. Jelas? Kalau tak jelas saya mau ulang sekali lagi. Saya waktu mengajar di UIN itu kalau di kelas saya jelas 3 kali. Jelas? Belum Pak Ustadz. Jelas? Belum Pak Ustadz. Jelas? Udah. Kalau 3 kali saya jelaskan tak juga menangkap, 2 kemungkinan. Kalau tak saya keluar, dia keluar. Karena kalau saya teruskan juga 2 gendang nih. Kalau tak ambo gilo, nyo gilo. Ustadz yang berceramah di internet, di YouTube, siapa yang tidak sholat, maka dia sudah pisah dengan istrinya, maka dia sudah fasah, dia sudah berzina. Dia pakai mazhab. Jelas? Sedangkan dalam mazhab Syafi'i ditanya dulu. Yang bertanya bukan anak padusiawa, bukan anak perempuan itu menanya ke suaminya, abang udah murtad? Bukan begitu. Walinya datang. Ayah, atu, abang, adik, abang ayah, adik ayah, nenek tambah minang, nenek mama datang kumpul panggil. Kasih kau ang setan. Mudah ngau ang tak sembayang lagi kini yo. Yo Pak, wang tak sembayang kau dek ingkar apa dek malih? Ambo ingkar Pak, menurut ambo ndak. Berartilah fasah. Ambo sebenarnya tahu sembayang kau wajib. Wang anda ang tak sembayang? Dek ambo caliak nenek mamak jo ndak sembayang. Bagaimana hukumnya suami tak menafkahi keluarganya, istrinya menggantikan untuk bekerja dan menafkahi keluarganya? Bapak kerja gaji 5 juta, ibu kerja gaji 5 juta. Gajinya sama apa tak sama? Sama, podo. Apa bedanya? Gaji ibu bulat milik ibu. Wah, senang orang ini tengok. Gaji bapak tuh, dalam gaji bapak tuh ada 5. Makan anak bini, orang tua, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. 5 ada dalam 5 juta tadi. Ternyata bapak tak sanggup karena tak bekerja, karena putus, karena PHK, karena sakit dan seterusnya, na'udzubillah. Bapak tak ada penghasilan. Duit ibu kan ada 5 juta. Duit ibu itu ibu pakai, akadnya mesti jelas. Bang, ini piti ambu. Awak pakai untuk keperluan kita, makan kita, sewa rumah kita, pakaian kita, keperluan sekolah anak kita. Akadnya hutang. Nanti kalau kau bekerja kau bayar ya. Iko contoh. Contoh pertama utang. Nang kedua tak usahlah bayar bang. Jangankan gaji ambonan 5 juta, nyawa ambo berikan. Satu-satunya bukankah dulu waktu kita menikah ayahku tak setuju? Kata ayahku, nanti kau akan susah kalau nikah sama dia. Memang betul ternyata susah. Tapi cinta milik kita berdua bang. Satu-satunya yang membuat aku salah dalam hidup ini adalah mencintaimu. Tapi aku merasakan nikmat karena cinta. Tunggu dulu, biar dulu ya. Ini sedang sedap ceramah sepuluh. Maka ambillah ini. Maka akadnya mesti jelas. Apakah hutang? Ada akad satu lagi? Ada. Ambillah iko gaji ambil. Akadnya apa dek? Akadnya zakat. Karena kau kan masuk satu asnaf dari fakir miskin. Bisa hutang, bisa bayar zakat, bisa istri bayar zakat ke suami. Bisa. Bisa suami bayar zakat ke istri? Tak bisa. Karena istri wajib dinafkahi. Jelas? Jadi adik-adik yang belum nikah, pastikan calon laki kalian itu dulu statusnya. Kalau tidak kejadian macam itu. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pentas pilkada. Bagaimana melihat perpolitikan, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk pilgubri ini? Kalau saya akan pilih gubernur
yang saya bisa ngomong langsung bercakap ke dia, yang tak pakai orang ketiga. Pak, itu ku tengok di lampu merah Panam itu banyak betul fakir miskin. Pagi awak lewat lakinya buto, sore bininya buto, lakinya terbuka. Tolong apa tangkap itu, bawakan truk tangkok. Di mana kami simpan dia Pak Ustadz? Masukkan ke tempat bekas pon yang di Palas, yang arah ke Rumbai. Biayanya Pak Ustadz, biayanya pakai dari uang APBN. Kalau tak cukup Pak Ustadz, Bapak sanggup atau tidak? Kalau tidak, biar aku jadi gubernur. Tapi kalau saya jadi gubernur kan merendahkan saya itu. Sedang wakil presiden aja saya tak mau. Apalagi lah cuman gubernur yang supil ini. Penduduk Riau ini 6,7 juta. Penduduk Riau ini berapa? 6,7 juta. Kita cek, bisa tak saya jadi gubernur? Sebentar ya, saya kalau bercakap mesti saya tunjukkan. Berapa? 9 juta. 9,3 juta. Itu baru Instagram. YouTube 4 juta. Jadi berlebih kalau saya mau jadi gubernur. Tapi saya tak mau. Kenapa Ustaz tak mau jadi gubernur? Kalau aku jadi gubernur, dilantik jadi gubernur siang, malam tuh langsung datang pengurus masjid minta bolehkan tanah wakaf kubur. Mana ada duitku? Aku bukan orang senang. Akhirnya ku pakailah, ku teleponlah kepala dinas. Bayar. Kepala dinas itu duitnya dari mana? Tembaknya ke bawah, tembak. Itulah sebab korupsi itu. Gara-gara apa? Gara-gara pengurus masjid minta tanah wakaf. Bukan masjid ini. Masjid ini baik, masjid lain ini. Terakhir, Ustaz Hanafi, beliau ada kegiatan lagi sebetulnya tempat lain. Kisah terakhir, ada seorang anak perempuan mau nikah, ayahnya sudah meninggal. Sedangkan anak perempuan ini punya adik laki-laki yang baru berumur 15 tahun. Juga mempunyai adik kandung laki-laki dari almarhum ayahnya. Yang ditanyakan siapa yang sebaiknya untuk menjadi wali nikah, adik kandung atau adik ayahnya. Anda dijawab itu selesai. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, syaratnya adil. Ini sekarang lagi tren di mana-mana saya tengok, asal nikah saksinya pejabat. Pejabat banyak korupsi, tak sembahyang. Bini part time, tak adil, orang fasik, tak sah nikahnya. Cari yang adil. Maka urutan wali, kita urutan wali ya. Urutan wali yang pertama ayah. Tak ada ayah, atuk. Tak ada atuk, naik kate. Mati saudaranya dah. Abang, laki-laki. Tak ada abang, adik laki-laki. Tak ada abang laki-laki, baru abang ayah, adik ayah. Bukan langsung ke saudara ayah. Jelas? Ayah, atuk, abang, adik laki-laki, baru abang ayah, baru pihak dari keluarga. Urutan wali. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda, berikan kami hidayah, wat tuqa, berikan kami taqwa, wal afaf, berikan kami menjaga diri dari yang haram, wal ghina, buat kami cukup dengan yang Engkau berikan pada kami sehingga kami tak mencari-cari dengan yang haram dan syubhat ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali man hadarana, semua jamaah yang hadir dan yang mengikuti kajian subuh ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan kota Pekanbaru, bumi lancang kuning Indonesia negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ansurna ikhwanana al-mujahidin fi Palestin, tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina ya Allah. Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum
minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.